Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jawa Rizal Karafastik. Perkenalkan, nama saya Distari Fenty. Perkenalkan, nama saya Nurul Jannah, Kelas 02 HUK 006 dari Fakultas Hukum Universitas Pamulang. Di sini kami ingin menjelaskan apa itu otonomi daerah. Pertama, pengertian otonomi daerah. Otonomi merupakan suatu hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah untuk mengelola dan mengatur sendiri dalam hal pemerintahan dan kepentingan masyarakat di daerah masing-masing yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, di mana otonomi daerah memiliki arti kata yang berasal dari otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, di mana otonomi ialah berasal dari kata autos dan namos, di mana pengertian dari autos adalah memiliki arti sendiri dan namos adalah aturan atau perundang-undangan. Dengan adanya otonomi daerah memberikan ruang bagi tiap daerah untuk mengelola kekayaan dan pendapatannya. Mengapa kebutuhan terhadap otonomi daerah di negara Indonesia sangat mendesak? Pertama, kehidupan berbangsa dan bernegara selama ini sangat terpusat di Jakarta. Sementara itu, pembangunan di beberapa wilayah lain dilalaikan. Kedua, pembagian suatu kekayaan yang mana dirasakan tidak merata dan tidak adil. Ketiga, kesenjangan sosial, di mana perkembangan suatu pembangunan dan infrastruktur masih mendominasi di daerah Jawa saja, terutama ibu kota, karena adanya suatu ketimpangan dan tidak memiliki kewenangan yang berarti dari suatu daerah-daerah yang masih mengalami kesenjangan sosial yang sangat tinggi. Landasan hukum otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia telah diatur di dalam Undang-Undang selaku dasar hukum otonomi daerah. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan hukum otonomi daerah yang utama, tepatnya pada pasal 18, pasal 18A, dan pasal 18B. Selain itu, otonomi daerah juga diatur dalam berbagai ketetapan MPR, RI, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Yang kedua, ada asas-asas otonomi daerah. Asas otonomi daerah terbagi menjadi 3. Yang pertama ada asas sentralisasi, yaitu sistem pemerintahan di mana segala kekuasaan dipusatkan di pemerintahan pusat dan tidak diserahkan kepada pemerintahan daerah, di mana hal ini terbagi menjadi 6 pokok, yaitu yang pertama politik luar negeri, yang kedua ada pertahanan, yang ketiga keamanan, yang keempat justisi, yang kelima moneter dan fiskal nasional, dan yang keenam ada agama. Kemudian asas yang kedua yaitu asas desentralisasi, yaitu urusan pemberian kewenangan yang diberikan kepada pemerintahan daerah dari pemerintahan pusat untuk dikelola secara mandiri dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, di mana segala urusan wajib ini terbagi menjadi 16 bidang. Yang pertama, perencanaan dan pengendalian pembangunan. Yang kedua, penyelenggaraan, ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat. Yang ketiga, penyediaan sarana dan prasarana umum. Yang keempat, penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten atau kota. Yang kelima, penanganan bidang kesehatan. Yang keenam, penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial. Yang ketujuh, pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten dan kota. Yang kedelapan, fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah, termasuk lintas kabupaten kota. Yang kesembilan, ada pengendalian lingkungan hidup. Yang kesepuluh, pelayanan administrasi umum pemerintahan. Yang kesebelas, pelayanan pertahanan, termasuk lintas kabupaten dan kota. Yang ke-12, pelayanan kependudukan dan catatan sipil. Yang ke-13, pelayanan administrasi, penanaman modal termasuk lintas kabupaten dan kota. Yang ke-14, perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang. Yang ke-15, penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten atau kota. Dan yang terakhir, urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Dan asas yang terakhir atau asas yang ketiga yaitu asas dekonsentrasi, yaitu penugasan sebagian urusan pemerintahan pusat atau pemerintahan daerah, provinsi kepada daerah atau kabupaten kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi, namun pelimpahan ini hanya bersifat wewenang administratif. Kewenangan politik tetap di tangan pemerintahan pusat atau tersentralisasi, sehingga bisa dikatakan dekonsentrasi ini bisa merupakan gabungan dari asas sentralisasi dan juga asas desentralisasi. Yang ketiga adalah tujuan dan manfaat dari otonomi daerah.
Hal-hal yang menjadi tujuan dari otonomi daerah adalah: yang pertama, peningkatan terhadap pelayanan untuk masyarakat yang lebih baik. Yang kedua, pembangunan kehidupan yang lebih demokrasi. Yang ketiga, berkeadilan sosial. Yang keempat, pemerataan di setiap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kelima, pemeliharaan hubungan antara daerah dengan pusat, serta daerah dengan daerah dalam rangka keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keenam, mendorong pemberdayaan masyarakat. Dan yang terakhir, menumbuhkan prakarsa dan juga kreativitas, meningkatkan peran serta keterlibatan masyarakat yang menjadi kedaulatan rakyat. Salah satunya adalah partisipasi masyarakat dan pengembangan peran serta fungsi dari DPRD. Dengan berlandaskan secara konseptual, di mana kita ketahui bahwa negara Indonesia dilandasi oleh 3 tujuan utama, di mana tujuan tersebut adalah tujuan politik, tujuan administrasi, dan tujuan ekonomi. Yang selanjutnya, manfaat dari otonomi daerah. Adapun manfaat dari otonomi daerah yang harus diketahui oleh masyarakat luas ialah: yang pertama, pelaksanaan otonomi daerah bisa disesuaikan dengan kepentingan masyarakat daerah. Yang kedua, dengan adanya otonomi daerah juga akan memangkas birokrasi yang sangat rumit, di mana di setiap daerah bisa mengurus segala birokrasinya di daerahnya. Yang ketiga, lebih realistik, berbagai macam keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah, pelaksanaannya akan lebih nyata dibanding dengan keputusan pemerintah pusat yang tidak menganut otonomi daerah. Yang keempat, penetrasi yang lebih baik di daerah terpencil. Dengan adanya otonomi daerah, asas desentralisasi bisa membuat penetrasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dengan daerah terpencil. Yang kelima, presentasi ke kelompok yang lebih luas. Yang keenam, peningkatan kapasitas teknis. Manfaat otonomi daerah berguna dalam peningkatan kapasitas teknis yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Kesimpulan dari otonomi daerah, seperti kita ketahui di mana otonomi daerah merupakan suatu sistem pemerintahan yang mengedepankan pelimpahan wewenang dari pusat menuju ke daerah, sehingga diharapkan adanya suatu kemandirian tanpa membebani urusan pusat, yang notabene urusan pusat sudah sangat banyak terkait birokrasi kenegaraan skala nasional. Di mana kita ketahui bahwa otonomi daerah ini memiliki fungsi dan tujuan demi menciptakan negara yang adil dan makmur, serta kemerataan pembangunan, memberantas kesenjangan sosial yang sangat tinggi, dan prinsip keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian penjelasan otonomi daerah dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.